Perkenalkan, nama saya Nur Kamilah dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan mengenai keterampilan berbahasa. Nah, keterampilan berbahasa itu ada berbagai macam, teman-teman. Ada keterampilan menulis, ada keterampilan menyimak, ada keterampilan membaca, dan ada keterampilan berbicara. Di sini yang pertama yang ingin saya bahas yaitu keterampilan menyimak. Nah, keterampilan menyimak itu sama dengan mendengar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan keterampilan menyimak? Nah, keterampilan menyimak adalah kegiatan seorang individu yang mana terjadi konsentrasi penuh terhadap apa yang didengar atau terhadap bunyi yang dilantunkan atau yang diberikan oleh seseorang yang berbicara. Nah, untuk menyimpulkan pesan atau menerima informasi dari yang berbicara tersebut. Kemudian ada tahapannya. Nah, yang pertama itu tahapan menyimak adalah mendengar, kemudian memahami, menginterpretasi, kemudian mengevaluasi, dan yang terakhir menanggapi. Nah, kemudian pastinya di keterampilan menyimak ini memiliki tujuan. Nah, tujuannya itu pastinya untuk menambah wawasan, kemudian menambah kosakata baru. Pastinya ketika kita mendengarkan seseorang berbicara, kita akan mendapatkan kosakata-kosakata baru yang mungkin sebelumnya belum kita dengar, kemudian atau kata-kata baru yang memang baru kita dengar, sehingga menjadikan kata-kata tersebut menjadikan pengetahuan baru untuk kita. Nah, kemudian ada faktor yang mempengaruhi kegiatan menyimak tersebut. Nah, ada banyak faktor. Yang pertama ada faktor fisik. Nah, dalam ketika kita menyimak, kita harus dalam keadaan atau kondisi yang mana fisik kita itu harus sehat, sehingga kita dapat fokus mendengar orang yang berbicara, kemudian fokus untuk menyimak apa yang sedang dibicarakan, kemudian apa saja manfaat yang sedang dibicarakan, kemudian suhu tubuh kita juga normal, kemudian ada juga dari faktor psikologis. Nah, ketika kita kurang simpatik atau ketika kita egois, tidak ingin mendengarkan atau menyimak, itu bisa menjadi faktor kita tuh terhambat dalam menyimak tersebut. Kita mungkin bisa saja kita tidak bisa menyimak atau tidak bisa menyerap apa yang dibicarakan oleh pembicara. Kemudian ada faktor pengalaman nih, teman-teman. Nah, faktor pengalaman ini sangat mempengaruhi sikap. Nah, sikap dan kosakata. Nah, serta seperti tadi juga ya, teman-teman, ketika kita mendengarkan seseorang, itu kan sebuah pengalaman baru ya untuk kita. Nah, ketika kita abai dengan apa yang kita dengar atau kita tidak fokus dengan apa yang kita dengar, itu akan sia-sia dan tidak akan menjadi sebuah pengalaman untuk kita gitu. Kemudian ada sikap. Nah, kita juga sebagai pendengar, kita harus menerima. Kita harus menyimak, benar-benar menyimak, memahami, dan diri kita tuh mau menerima apa yang sedang dibicarakan oleh pembicara gitu, sehingga apa yang dibicarakan kita serap dengan baik, kemudian kita memahaminya dengan baik, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah keterampilan membaca. Membaca adalah kegiatan untuk mencari informasi dari sebuah tulisan atau bacaan. Nah, pastinya memiliki tujuan. Yang pertama itu untuk menambah wawasan, kemudian untuk menambah kosakata baru, yang mana kita tahu ya, ketika seorang itu suka membaca, seorang itu gemar membaca, nah pasti akan berpengaruh terhadap dirinya gitu ya, baik menambah wawasan dirinya, kemudian baik terkadang juga berpengaruh kepada public speakingnya atau caranya berbicara, caranya menyampaikan sesuatu gitu, karena dari bacaan tersebut kita memperoleh ilmu-ilmu atau memperoleh bacaan-bacaan yang mana itu adalah sebuah pengalaman baru, kemudian pengetahuan baru untuk kita, dan lain sebagainya. Kemudian ada membaca ekstensif dan
intensif. Nah, di sini ada yang ekstensif itu seperti survei atau membaca hanya sekilas saja. Kemudian ada intensif nih. Yang intensif itu yang benar-benar dibutuhkan oleh kita. Nah, yang mana kita itu menelaah sebuah isi bacaan sehingga kita memahami apa yang sedang kita baca atau memahami isi buku yang sedang kita baca. Kemudian kita menelaah bahasa. Nah, yang mana kita mengartikan atau kita mencari tahu bahasa-bahasa baru atau kosakata baru yang mana terkadang menggunakan bahasa-bahasa asing gitu. Selanjutnya adalah keterampilan menulis. Menulis adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan perasaan atau ide pendengaran melalui sebuah tulisan untuk dipahami seseorang atau untuk dipahami oleh orang lain. Kemudian fungsinya itu untuk sebagai alat komunikasi, kemudian komunikasi secara tidak langsung, kemudian sebagai wadah ide, gagasan, kemudian informasi atau wawasan yang baru. Nah, kita tahu ya, bisa kita ambil contoh, ada ketika seseorang itu menulis sebuah novel. Nah, seseorang yang menulis sebuah novel itu kan menuangkan ide ya, kemudian menuangkan perasaannya, kemudian dijadikan sebuah novel untuk dibaca untuk orang lain. Nah, di situ bisa sebagai alat komunikasi fungsinya ya, untuk komunikasi antara si penulis dengan pembaca. Kemudian bisa menjadi sebuah ide, kemudian menjadi gagasan atau sesuatu yang dapat menjadikan sebuah pengetahuan baru gitu. Nah, kemudian ada tujuannya. Nah, tujuannya itu untuk menghibur, untuk tugas, untuk memberikan pengaruh, kemudian untuk memberikan informasi tentunya. Nah, kenapa untuk menghibur? Terkadang apa yang ditulis seseorang itu bisa berjenis komik gitu kan, yang mana komik tersebut bisa menghibur si pembaca gitu, dari penulis kepada pembaca. Kemudian bisa sebuah cerita kan, sebuah cerita fiksi atau non fiksi yang mengenai lelucon gitu, sehingga menghibur gitu. Kemudian juga menciptakan seni ya, namanya kita menulis gitu ya. Ketika kita menulis atau seseorang menulis, pastikan menggunakan seni ya, menggunakan ide-ide bagaimana cara menulisnya, bagaimana menulis dengan untuk menulis tersebut sehingga pembaca itu menarik dengan apa yang ditulis dan sebagainya. Banyak ya menulis itu, ada tulisan berjenis akrab, kemudian penerangan, ada penjelasan, ada tulisan berdebat atau tulisan mengkritik. Nah, yang pertama itu ada tulisan akrab, yang mana tulisan akrab ini biasanya tuh orang menulis menggunakan bahasanya sendiri gitu. Bisa contohnya itu seperti buku pribadi atau catatan pribadi yang dimiliki gitu, kemudian menulis sebuah pengalaman hidup dan lain sebagainya. Kemudian tulisan penerangan. Nah, tulisan penerangan ini bisa atau menjadi sarana informasi untuk orang lain gitu loh. Nah, kemudian ada tulisan mendebat. Nah, sedangkan tulisan mendebat ini lebih kepada mengarah yang bersifat meyakinkan seseorang dengan sebuah argumen gitu. Nah, namanya mendebat pasti harus memunculkan konflik atau memunculkan hal-hal yang menarik sehingga orang lain itu ingin membaca sebuah tulisan tersebut gitu. Kemudian ada tulisan mengkritik, yang mana tulisan tersebut itu dibuat untuk mengkritik tulisan lainnya gitu, atau untuk mengkritik sesuatu. Ini adalah keterampilan berbicara. Nah, berbicara adalah kegiatan seorang individu berupa untuk mengeluarkan bunyi atau suara pada mulutnya untuk mengekspresikan sesuatu atau mengekspresikan sebuah gagasan ide. Nah, kemudian berbicara ini memiliki tujuan. Nah, tujuannya yang pertama pastinya untuk memberikan stimulus atau pengetahuan-pengetahuan, kemudian motivasi-motivasi, kemudian meyakinkan, menghibur, kemudian atau menginformasikan sesuatu gitu ya.
Nah, kemudian berbicara juga perlu memperhatikan pelafalannya. Nah, ketika kita berbicara, kita harus memperhatikan intonasinya, kemudian memperhatikan kata-kata, kosakata yang ingin kita keluarkan, kemudian kalimat-kalimatnya. Nah, kemudian yang pastinya harus terstruktur atau sistematis. Nah, yang mana ketika seseorang itu berbicara sistematis atau berunut gitu ya. Nah, pastinya dengan mudah, apa yang dibicarakan itu dengan mudah didengar, kemudian mudah dipahami dan lain sebagainya. Kemudian berbicara juga ada berbicara formal dan non formal. Nah, yang mana kita tahu ya, ketika berbicara formal pastinya pada konversi atau pada meja konversi, kemudian pada ketika kita sedang diskusi, mungkin contohnya seperti ketika kita kuliah, kemudian di kelas bersama teman-teman, kemudian kita berdiskusi, itu masuknya ke bidang formal karena kita sedang di pendidikan. Kemudian seperti pidato juga itu termasuk formal. Kemudian ada non formal. Nah, seperti apa? Seperti dialog. Nah, ketika kita berdialog, contoh saya berdialog dengan umi saya. Nah, dialog saya dengan umi saya itu termasuk non formal. Kenapa? Karena kita sedang berbicara hanya dengan person, dengan pribadi gitu, dengan face to face gitu. Kemudian ada internal. Nah, tentunya ketika kita bicara tentang internal dari keterampilan berbicara, pastinya internal ya, mengenai kreativitas, intelijensi, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian ada ketika kita bicara dengan eksternal, itu pastinya di luar ya, mengenai pendidikan, di lingkungan gitu. Kita tanpa kita pungkiri gitu ya, kita perlu gitu keterampilan berbicara gitu, karena dengan keterampilan berbicara kita bisa lebih mudah berkomunikasi dengan orang banyak, lebih bisa menata ketika kita berbicara dengan siapa, maksudnya berbicara dengan yang lebih muda atau yang lebih tua atau dengan anak-anak gitu. Nah, dari semua keterampilan, mulai dari keterampilan berbicara, tadi kan udah yang pertama keterampilan menyimak, kemudian ada keterampilan menulis, ada keterampilan membaca, dan yang terakhir ini ada keterampilan berbicara. Semuanya itu sangat bermanfaat ya untuk kita pastinya. Nah, ketika kita bicara dengan menyimak, pastinya kita memerlukan ketika apalagi kita sedang di dunia pendidikan ya, pastinya menyimak itu adalah salah satu kebutuhan kita, kebutuhan pokok kita, yang mana itu pasti kita lakukan ketika kita belajar. Kita harus menyimak, mendengar gitu materi-materi yang sedang dipelajari. Kemudian ketika kita mengenai keterampilan membaca, tentunya juga kita sebagai mahasiswa atau pelajar-pelajar, kita butuh yang namanya membaca, karena membaca itu adalah sebuah pokok ya, kalau menurut saya. Nah, pokoknya itu kenapa? Karena dengan membaca itu tadi kita bisa menambah wawasan, menambah kosakata baru, pengetahuan baru, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita menulis, kita memiliki keterampilan menulis, nah kita dengan mudahnya kita bisa menulis berbagai macam tulisan ya, mulai dari tulisan yang bersifat pribadi atau bersifat umum atau formal gitu. Nah, dari ketika kita sudah belajar keterampilan menulis, pasti kita bisa, nantinya akan bermanfaat juga untuk kita bisa menulis, mungkin menulis buku, kemudian nanti di semester akhir kita akan membuat skripsi, itu karena keterampilan menulis kita gitu loh. Nah, kemudian dari keterampilan berbicara, nah ketika kita memiliki keterampilan berbicara, dengan mudahnya atau dengan mudah kita menyampaikan sesuatu, atau dengan mudah kita menyusun apa yang ingin kita bicarakan. Nah, itu dia, seperti itu. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum